Bagaimana kita bisa ikhlas? Kau harus kenal sama Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada banyak pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya anak-anak yang bertanya. Apa hukum bermain game online bertema peperangan, di mana tokoh-tokohnya bertarung menggunakan ilmu magis? Tapi ada dua unsur dalam game ini, yakni kekerasan dan sihir. Jangan main, jemaah. Itu sudah tak. Jamaah, banyak anak-anak kita itu korban orang tuanya. Korban orang tua. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang curhat sama anak satu keluarga dia. Ustaz, anak punya anak ini candu game, Ustaz. Candu game. Padahal main gamenya cuma Sabtu sama Ahad dikasih. Tapi kalau sudah pegang game, Ustaz, dari pagi sampai sore dia pegang game. Ketika kita larang, kemarin kita ambil, Ustaz, HP-nya, Ustaz, dia masuk kamar mandi, dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena anak-anak yang main game ini tidak hidup di alam nyata. Dia hidup di alam yang berbeda, jemaah. Dia merasa senang mendapatkan sesuatu. Dapat apa? Kok dibohongin? Main game, oh dapat mobil, kata dia. Mana mobilnya? Maafi, gak ada mobilnya. Dia hidup di alam yang kesian mereka itu, jemaah. Maka jangan sampai orang tua mengorbankan anaknya. Kenapa? Orang tua mau duduk santai, ada tamunya, anaknya ngeriuin dia, apa? Nah, fadl, kasih HP. Fadl, kau ke sana. Anak kalau sudah kasih HP, Masya Allah, nggak akan ganggu orang tuanya. Dia khusyuk di sana. Dipanggil sama orang tuanya. Hati-hati, jangan, jemaah. Kau tahu pemilik Microsoft, Bill Gates, yang punya harta, jangan ditanya. Dia termasuk orang terkaya di dunia. Anaknya sampai umur 14 tahun nggak dikasih HP. Kita bayi baru lahir, kasih HP di sebelahnya. Fadol nak, ibunya mau. Apalagi main game kayak gini, hati-hati jemaah. Tinggalkan game. Dan memang orang tua harus kreatif. Anak-anak tuh perlu dikasih mainan di rumah, mainan yang kreatif. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya muka'abad. Muka'abad itu yang bongkar pasang. Bikin rumah-rumahan, bikin apa. Itu bagus buat mereka. Kenapa? Mereka tidak akan bosan. Karena mainannya tiap hari berubah. Sekarang jadi rumah, besok main lagi jadi mobil. Besok main lagi jadi apa, macam-macam tuh anak. Dan kalau bisa kau duduk main sama anakmu. Ustaz, sudah jenggotan main sama anak. Iya, duduk. Supaya anak itu tahu kalau bapaknya ada di rumah. Ada bapak-bapak yang na'udzubillah, wanita-wanita mengadukan suaminya, mengatakan, ini di Saudi nih. Mereka bertanya kepada para masyayikh, ya syekh, zauji hadirun ghaib. Istri suamiku hadir tapi ghaib. Hadir di rumah, jasadnya doang. Tapi dia di alam yang lainnya. Pegang HP aja. Lihat anaknya main. Terus pegang HP. Jangan, kesian anak-anak kita. Kalau kau butuh, fadhal. Tapi jangan sampai kau main game. Ada orang tua yang punya anak masih main game. Anak pernah naik pesawat dengan orang sepuh di sebelah anak. Anak fudul ya. Ngelihat orang itu serius banget sama HP-nya, ngapain ya? Ana lihat main game ya, mah. Sudah bapak-bapak masih main game. Allah yahfad min kulli syarr. Nah, Ustaz, saya ingin tahu bagaimana kita menyingkapin orang yang selalu menyakitin hati orang lain. Baik. Tadi udah kita bahas. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kau maafkan. Kau jadikan maaf itu sebagai alat bartermu. Orang menyakitimu, kau kasih maaf. Wa'mur bil urf. Tapi kau maafkan, kau kasih tahu juga dia. Mungkin dia nggak ngerti hukumnya menyakitin. Mungkin dia tidak paham, perlu dikasih tahu.
Tapi kalau ternyata orang ini orang yang nggak bisa dikasih tahu, maka apa sikap kita? Wa'arid anil jahilin. Udah, kau nggak usah urusin orang-orang yang bodoh itu, supaya dia merasa sendiri, nggak usah diajak bergaul, udah dibiarin. Sehingga orang itu kalau masih ada kebaikan di dirinya akan mikir, kenapa ya orang-orang kok nggak mau bergaul sama aku ya? Mungkin gara-gara aku suka menyakitin mereka. Mudah-mudahan dia berubah nanti. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya ikhlas, Ustaz? Wallahi sahih jemaah. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat simple, tapi jawabannya sangat berat sekali. Allah mengatakan fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Sembahlah Allah mukhlis, ikhlas untuk Allah SWT. Bagaimana kita bisa ikhlas? Kau harus kenal sama Allah. Kau harus mengenali Allah dan kau yakini bahwasanya semua manusia kalau mereka memujimu, kalau mereka menyanjungmu, kalau mereka senang sama kau, tapi Allah nggak suka sama kau, nggak ada artinya. Ketika itu kau akan mencari pujian Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikhlas karena urusan dunia kadang-kala. Kepingin naik pangkatnya, kepingin apa, dia beribadah tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kau ketahui, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kalau kau mau riya sama siapa? Sama Allah. Kalau kau mau riya, kau tengah malam bangun, ya Allah, aku mau sholat, ya Allah, mudah-mudahan kau terima aku, ya Allah. Kau tunjukkan kepada Allah. Tapi nggak perlu kau tunjukkan kepada manusia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kau bisa ikhlas dalam beramal. Sudah jadi budaya JJS sejenisnya, ada uang pendaftaran dan berhadiah. Penjelasan hukumnya apa JJS ini jemaah? Jalan-jalan santai. Baik, di dalam Islam ada berbagai macam perlombaan yang dianjurkan, perlombaan-perlombaan yang bermanfaat, yang membuat orang sehat fisiknya, berlari umpamanya, berkuda umpamanya, memanah, itu perlombaan-perlombaan yang bermanfaat. Ada hadiahnya, boleh dikasih hadiah. Tapi yang bermasalah kalau ada uang pendaftaran. Kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran, maka ini judi. Kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, umpamanya orang 5 nih, yuk kita lari. Berapa? 10 ribuan. Pendaftaran 10 ribu. 5 orang daftar 10 ribuan. Bismillah. Yang juara 1 dapat 30 ribu, juara 2 dapat 20 ribu. Bismillah. Lari. Menang 2 orang, dapat 30 ribu, 1 20 ribu. Judi apa enggak? Judi. Karena diambil dari uang pendaftaran. Tapi kalau enggak diambil dari uang pendaftaran, umpamanya Bupati Bondowoso lomba lari, hadiahnya dari bupati. Pendaftaran Ustaz juga ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran cuma buat beli kaos Ustaz, buat minum ini itu, tapi hadiah tidak diambil dari pendaftaran. Artinya uang pendaftaran itu kembali kepada pendaftar, sedangkan hadiahnya itu diambil dari pihak lain, insya Allah bukan judi. Dan banyak jamaah lomba jalan santai, sepeda santai. Di Jember pernah ada lomba jalan santai, itu hadiahnya mobil atau hadiahnya motor. Itu berbulan-bulan nggak diadakan. Kenapa? Karena yang daftar belum nyampe ke sana. Mereka kan cari keuntungan. Mereka masa mau kasih mobil sama antum? Masya Allah. Bagaimana dengan pernyataan tentang sabar ada batasnya? Nah, ada batas kesabaran. Siapa bilang nggak ada? Batasnya ketika ajal menjemputmu. Selesai sabar. Mati sudah selesai sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat pahala tanpa batasan, tanpa perhitungan. Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya, maka pahalanya nggak ada hitungannya. Allah kasih seenaknya sama mereka. Maka kau sabar. Ketika kau sudah sampai batasan nggak sabar tadi, obatnya apa? Bertasbih. Obatnya sholat.
Malam, pagi, kau sholat dekatkan diri kepada Allah. Ketika sujud kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rujuk katakan subhana rabbiyal azim, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Tasbih, tasbih terus. Dalam salatmu kau bertasbih. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Kau tuh minta tolong menghadapi permasalahanmu dengan sabar dan dengan melaksanakan salat yang akan menjadi energi atau nutrisi kesabaranmu insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya kapan Ustadz bisa mengisi kajian di sini di Masjid Al-Ikhlas? Belum pulang jemaah. Sudah ditanya kapan ngisi di sini. Bagaimana cara kita mengatasi waktu iman kita turun dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita sendiri? Bagaimana mengontrol dan mengawasinya, Ustaz? Barakallahu fikum. Wallahi jamaah, di antara yang menyebabkan kita itu turun imannya, futur, lemah semangatnya, kadangkala kita lupa dengan pahala-pahala yang Allah sediakan. Banyak di antara kita yang mungkin sudah lupa doa masuk pasar. Dulu setiap masuk pasar baca doa, sekarang udah lupa. Ada orang yang dulu Masya Allah selalu sholat duha, sekarang udah enggak lagi. Ada orang yang selalu puasa Senin Kemis, sekarang udah enggak lagi. Ada orang yang selalu kajian, sekarang enggak lagi. Ada orang yang dulu ke masjid, sekarang enggak lagi. Maka ketika datang hal seperti itu, kau baca lagi keutamaan-keutamaannya. Apa keutamaan baca doa masuk masjid ya? Kau baca lagi, mungkin kau lupa atau terlupakan. Itu salah satu cara agar kau semangat lagi. Dan kau juga perlu ingat dengan sanksi-sanksi yang Allah berikan. Di dunia dan di akhirat banyak orang melakukan dosa karena meremehkan sanksi. Aduh gampang lah, Allah tuh maha pengampun, maha pengasih. Kau baca apa sanksi yang Allah berikan. Salah satunya pelaku dosa yuhramur rizq, rizkinya jadi sempit. Maka kau lihat, kalau rizkimu susah, jangan-jangan karena dosamu. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana caranya menasihati istri saya yang selalu curhat setiap hari kepada saya tentang fulan seperti ini dan fulanah seperti ini? Istri curhat tentang fulan dan fulanah. Saya bingung Ustaz, saya kasih tahu dia marah-marah. Tapi kalau nggak dikasih tahu saya dosa Ustaz. Dan saya minta tolong Ustaz, apa doa untuk istri saya? Insyaallah. Naam jamaah, barakallahu fikum. Iya, seorang suami memang menjadi tempat curhatan istri, dan itu baik. Suami, istri jangan curhat ke tempat lain. Tapi kau harus arahkan kepada istrimu, jangan sampai curhatannya itu ghibah. Jangan sampai curhatannya itu ghibah. Katakan kepada istrimu, kau mau cerita, fadhol, aku akan mendengarkan. Tapi kalau sudah cerita kesalahannya fulan, cerita kejelekannya fulan, maaf, aku takut dosa. Eman-eman aku tadi sholat duha, pahala sholat duha dikasihkan ke fulan nanti. Orang kan yang melakukan ghibah itu kesian jemaah. Puasa sunnah, lapar haus sampai maghrib, habis maghrib ghibahin orang, pahalanya buat siapa nanti? Buat orang yang dia ghibahin, transfer pahala sama dia. Maka katakan kepada istrimu dengan cara yang baik. Suami pun kalau mau ngasih nasihat istri, kasih nasihat istri dengan cinta dan kasih sayang. Kalau ngasih nasihat istri itu jangan sampai ngomong aku benci sama kau. Jangan. Kalau sudah kita ngomong gak suka sama dia, maka dia tidak akan dengarkan nasihat kita. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada seorang sahabat, apa kata beliau? Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Bayangkan, Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepadamu. Ketika orang yang mau ngasih nasihat ngomong cinta, kira-kira mau dengar nggak orang ini nasihatnya? Dengarlah, ini yang mau ngasih nasihat orang ini cinta sama aku. Nasihatnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Maka ketika kau ngomong sama istrimu, kasih dia hadiah, kasih dia sesuatu yang membuat dia berbahagia. Lalu katakan, aku nih sayang banget sama kau.
kalau boleh aku mau minta sesuatu. Apa kata istrinya? Sudah dapat hadiah, diomongin sayang sama suaminya. Dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kau minta jantungku aku keluarkan bang buat kau bang. Masya Allah jemaah. Baik. Bagaimana cara mempunyai sifat sabar biar kita tidak gampang emosi? Tadi sudah kita lihat. Bagaimana Nabi disuruh sabar, suruh bertasbih, suruh melihat orang-orang terdahulu yang bersabar. Itu contoh agar kita bisa bersabar jemaah. Jamaah, ini masih banyak pertanyaan, rasa sudah jam 7.30 menit. Insyaallah pertanyaan yang lainnya kita jawab pada perjumpaan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.